Masyarakat menganggap poker ini dalam bentuk uang, padahal bukan. Tadi berapa orang yang di-cover oleh kebijakan pemerintah terkait 12.000 orang, Om. itu SD SMP? SD. SD ya, Iya. 12.000. Kalau tidak salah SMP itu sekitar 2.000 sampai 3.000. Kalau 12.000 tambah 8.000 itu kan 20.000. 20.000 sudah. Itu 20.000 sudah siswa. hampir setengahnya, Om. Betul, betul. Ya kan? Karena mereka, apalagi kondisi ekonomi kita saat ini, ya kan? Tentu mereka membutuhkan beli buku atau ganti pakaiannya, ya kan? Bukan cuma sekedar beasiswa aja. Tentu ada manfaatnya, Om. Ya, tapi kan di kabupaten kita ini kan namanya buku, kemudian baju seragam kan sudah gratis. Iya, sudah gratis. Sampai sepatu. Alhamdulillah. Iya. Tapi yang hal-hal yang lain perlu dia butuhkan, Om. Tadi kalau misalnya 8 miliar, tidak usahlah 200 juta, itu kan sedikit itu Imran. 500 juta lah satu anggota DPRD. Iya. Ya kan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di Kabupaten Kutai betul, Timur, kemudian membantu masyarakat kita yang tidak mampu agar supaya mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Iya, betul. Kalau 500 kali 40 itu kan 20 miliar. Iya, 20 miliar. Itu Banyak. bisa sampai 20.000 Iya. siswa yang bisa tercover. Artinya bisa tengahnya kan. Artinya betul-betul. Tadi 60.000 kan? Iya. 60.000 ditambah 20.000 tambah 12.000 32.000. Wih, luar biasa. Luar biasa kan, Om. Masa dengan plok langsung bupati jadi apa? Bupati jadi apa itu? Bapak pembangunan desa. Tapi wajar itu kalau disematkan bupati kita sebagai bapak pembangunan desa. Tapi kan masyarakat mau melihat Iya. apa sih yang sudah dibangun bupati di desa-desa itu? Apalagi kan saya melihat Masa melalui plok? ya itu. Kan lucu tuh, sama halnya memberikan pujian kepada pimpinan daerah kita itu tidak benar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om EP di podcast Om EP. 2 malam ini kita podcast terus nih. Ini gara-gara ada salah seorang yang selalu apa itu? Kritis. Mengganggu pikiran Om. Itu. Selalu kritis, ya kan? Istilah orang Makassar itu juga selalu patuai. Iya. Ini kemenakan saya ini. Imran Amir. Assalamualaikum, Ananda. Waalaikumsalam. Kekandaku, saya merasa terhormat duduk di sini, kursi panas ini. Om ini kayaknya ngeri-ngeri sedap duduk di sini. Tidak juga ngeri-ngeri sedap itu ya. Tergantung bagaimana kita berdialog terkait dengan apa yang kita mau bahas sebenarnya. Iya, itu. Nah, menarik ini sebenarnya Imran. Karena Imran Amir, saya tahu persis bahwa Imran ini pelopor media online pertama di Kabupaten Kutai Timur yang Warta Kutimnya itu. Makanya saya selalu ngomong, sayang Warta Kutim itu kalau mau dimatikan atau ditiadakan, karena memang kita harus akui salah satunya pelopor media online, apa istilahnya itu, media mainstream, ya kan, yang ada di media sosial, yaitu Warta Kutim. Lama tidak ketemu. Alhamdulillah, betul-betul lama betul ini, Om. Iya, sekalinya ketemu ternyata kamu sudah tua ya. Hampir sama tua, Om ya. Hampir ya. Iya, harus banyak olahraga ya, Bro. Tapi saya senang sih, Om, kebetulan ngundang kemarin sini kan untuk membahas satu topik yang selama ini kan orang menganggap topik ini termasuk kritis, tapi sebetulnya memberikan manfaat juga kepada masyarakat. Ya, ini yang menariknya nih, kritis tapi bermanfaat. Iya. Jangan kritis tapi tidak ada manfaatnya. Tapi kritiknya perlu juga, Om, karena sebagai media kontrol kan. Ya, Jangan asal-asalan. Betul. Kita bisa kritis tapi harus ada solusi. Ada solusi. Iya. Nah, topik ini menarik Imran, karena apa? Biasanya kan Om bicara masalah ini kalau menjelang pemilihan legislatif. Tetapi tiba-tiba Imran menulis 2 atau 3 hari yang lalu itu terkait dengan pokir anggota DPR. Betul. Makanya saya bilang, wah ini bagus diangkat ini barang ini kan. Karena momentumnya di luar konteks biasanya gitu. Iya, betul, Om. Tapi saya disclaimer dulu, Om ya. Disclaimer bahwa ini pandangan saya, pemikiran saya tentang ini, Om. Iya. Karena selama ini kan saya menganggap, saya juga termasuk orang kritis di situ sebetulnya, Om. Iya. Mengkritisi bahwa program pokok-pokok pikiran ini
Sebetulnya saya juga ini masih disclaimer ya. Ya. Ini tidak ada pesanan orang-orang Om. Betul. Ini pribadi pemikiran saya. Kebetulan juga ada adik yang mau menulis ini sebagai disertasinya. Oh, Ya, jadi saya kasih masukan. Dia telepon saya waktu itu. Kak, aku mau begini, tulis masalah pokir itu. Secara kritis, aku bilang kalau secara kritis mungkin bisa. Tapi ada juga masukan, saya kasih masukan. Oh iya, ternyata gini kayaknya. Nah, jadi pokir ini Om, perlu diketahui. Dulu kan namanya aspirasi. ya. Sekarang sudah berubah jadi pokok-pokok pikiran. Iya, 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 iya. Sebagai jurnalistik kan saya harus membaca, mengkaji apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini di pokir Betul, ini. betul. Tentunya Om, kalau saya melihat dari beberapa reses yang anggota DPR, kalau saya liputan itu ada beberapa permintaan Om. Ada beberapa permintaan masyarakat. Iya, intinya itu bukan cuma infrastruktur, Ya. kebutuhan pokok dasar pokok ini kan. Ada juga yang masyarakat itu minta dibantu masalah UMKM. UMKM ya, Ya, betul. ada juga masalah pendidikan, beasiswa. Terus ada juga masalah pertanian yang lebih banyak nih Om. Bagaimana caranya kita dibantu pupuk, dibantu bibit. Itu kan itu harusnya jadi masukan juga bagi DPRD untuk menyampaikan ke pemerintah. Iya, iya, iya. Ya, iya. sebagai kan dia kan pokir ini orang menganggap pokir ini permainan DPR, bukan sebetulnya kalau Iya, saya melihat. iya. Artinya adalah manfaat yang bisa didapatkan masyarakat. Betul, betul. Tapi harus dirubah polanya Om. Pokir ini sebuah kebutuhan, Iya, kebutuhan. tapi polanya harus diubah. Harus diubah. Oh, iya, harus iya, ada yang anunya Om. Karena selama ini saya melihat Mhm. dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ada pokir-pokir itu kebanyakan larinya ke infrastruktur lebih banyak. Lebih banyak ke infrastruktur, Iya. membuat gorong-gorong, Iya. membuat parit, Iya. membuat jalan. Itu ya kebanyakan. Iya, iya, Dan saya pernah diskusi sama anggota DPRD di atas. Saya tidak usah sebutkan namanya Om. Kalau dia lihat ini pasti dia tahu. Itu katanya dia itu pernah beberapa konstituennya minta beasiswa, khususnya mahasiswa dan Iya, SMA. iya, iya, iya. Tapi di lain pihak itu tidak bisa diusulkan langsung kan. Tapi bisa lah sebetulnya kalau kita mau berdiskusi sama pemerintah. Iya, iya. Karena kebutuhan ini seperti ya beasiswa. Saya sangat salut sama pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang menganggarkan untuk beasiswa dari 12.000 orang untuk SD. Iya. Itu 1 juta Om ya. 1 juta satu orang ya. Ya, anakku salah satunya yang mendapat waktu itu. Oh, pantasan diakui ya. Iya. Tapi ini tidak mencukupi Om. Oh, Hampir 60.000 siswa di Kutai Timur untuk SD. 12.000 artinya berapa sekian persen aja. Iya, iya. Dan banyak yang WA banyak yang messenger saya. Waktu saya angkat di berita itu, bagaimana caranya dapat? Saya bertahun-tahun tidak dapat, ya kan? Ini harusnya ada peran dewan yang bisa memainkan ini. Iya, 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 iya. Jadi tidak dapat maksudnya Imran Amir itu tidak dapat misalnya di pemerintah, Iya. tetapi bisa masuk di Dewan, pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Kan di sana itu ada namanya Ini menarik ini Imran. ini kan ada komisi D. Iya, Di iya. situ membahas tentang pendidikan. Bisalah diusulkan di situ bagaimana caranya adik-adik yang kita tidak tercover untuk mendapatkan beasiswa itu. Iya, iya, iya. Dan di Dewan Pusat itu sudah berapa mainkan Om? Salah satunya Irwan Peco. Oh, pernah main kali itu. Ya, Irwan Peco itu pernah melakukan itu. Iya, Walaupun saya sebagai orang dekatnya Irwan Peco dulu, saat itu, saya tidak pernah meminta beasiswa itu. Iya. Saya juga tidak pernah, walaupun kalau saya kan harusnya meminta sama dia kan, tapi saya melihat banyak orang-orang yang lebih butuh, harus dia dulu lah. Irwan Peco itu termasuk salah satu. Anggota DPRD kita kan ada 40 orang. Iya. Coba kita kalikan aja Om, 200 juta aja satu orang. 200 juta 2 kali 4 8 miliar ya. 8 miliar. 8 miliar dibagi 1 juta itu bisa 8.000. 8.000 kan Om? 8.000 orang bisa tercover. Bertambah kan? Betul, betul. Artinya ini perlu ada pola-pola penyusunan pokir-pokir ini kan. Karena dia bukan orang mau masyarakat menganggap pokir ini dalam bentuk uang padahal bukan. Tadi berapa orang yang di-cover oleh kebijakan pemerintah terkait 12.000 orang Om. itu SD SMP. SD. SD ya 12.000. Kalau tidak salah SMP itu sekitar 2.000 sampai 3.000. Kalau 12.000 tambah 8.000 itu kan 20.000. 20.000 sudah. Itu 20.000 sudah hampir setengahnya Om. Betul, betul. Iya kan? Karena mereka apalagi kondisi ekonomi kita saat ini, ya kan? Tentu mereka membutuhkan beli buku atau ganti pakaiannya, ya kan? Bukan cuma sekedar beasiswa aja, tentu ada manfaatnya Om. Ya, tapi kan
di kabupaten kita ini kan namanya buku, kemudian baju seragam kan sudah gratis. Iya, sudah gratis. Sampai sepatu. Alhamdulillah. Iya. Tapi yang hal-hal yang lain perlu dia butuhkan, Om. Ya, nggak usah kasih makan gratis MBG itu kan. Dari situ aja bisa mereka makan gratis, makan makanan bergizi. Iya, iya, iya. Ya kan. Tentunya ini harus saya dorong ke pemerintah daerah menerima masukan dari dewan-dewan khususnya di bidang pendidikan, Om. Ini menarik ini. Tadi kalau misalnya 8 miliar, tidak usah lah 200 juta, itu kan sedikit itu Imran. 500 juta lah satu anggota DPRD. Iya. Ya kan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di Kabupaten Kutai betul, Timur, kemudian membantu masyarakat kita yang tidak mampu agar supaya mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Iya, betul. Kalau 500 kali 40 itu kan 20 miliar. Iya, 20 miliar. Om. Itu bisa sampai 20.000 Iya. siswa yang bisa tercover. Artinya bisa tengahnya kan. Artinya betul-betul. Tadi 60.000 kan? Iya. 60.000 ditambah 20.000 tambah 12.000 32.000. Wah, luar biasa. Luar biasa kan, Om. Nah, inilah yang dimaksud tadi sebenarnya dengan judul kita ini. Pokok pikiran anggota DPRD itu di persimpangan jalan antara kebutuhan dan keinginan. Iya. Nah, sebenarnya ini kan ngeri-ngeri sedap di judul. Iya, betul. Iya kan, Makanya banyak. saya kaget juga tadi loh. Judulnya gara-gara sedap betul ini. Iya, tapi kan bukan berarti bahwa kita mau tiadakan pokir Iya. itu. Pokir itu merupakan hak anggota DPRD kita. Iya, betul. Kita kan harus tahu juga bahwa mereka punya konstituen. Ya, itu yang terpenting, Om. Iya kan? Nah, dengan adanya pokir-pokir ini juga akan berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Itu yang lebih utama, Om. Apalagi kan orang menganggap, oh, itu kajian, belum ada kajiannya. Iya. Tapi kalau saya melihat, ada faktor yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di situ. Di satu gang, Iya. di sebuah RT, ada pembangunan parit di situ. Itu bisa meningkatkan 1% Iya. ekonomi loh di RT itu. Bukan cuma itu, kalau dia membantu, anggaplah ini ya, UMKM. Dia bikin gerobak situ, bantuan gerobak, jual-jualan di situ. Tentunya kan meningkatkan ekonomi juga, Om. Berarti ini kebutuhan yang terarah ini maksudnya. Iya. Oh, ini yang Termasuk- ini yang dimaksud tulisan Imran Amir. Iya, termasuk Om di saat kelontongan ya, mereka tidak punya modal besar untuk pemerintah bisa menyiapkan itu. Iya. Tapi menyiapkannya jangan dalam bentuk uang. Kalau bentuk uang saya yakin beli emas, beli segalanya. betul. Harus dia siapkan apa kebutuhan tokomu. Umpamanya beras sekian kilo, ya kan, Indomie sekian dus, dibelikan nanti pemerintah siapkan itu, ini barangnya kamu sisa jual. Melalui dinas perdagangan. misalnya. Ya. Itu kan bisa dititip tuh anggota DPR itu. Iya anggaran bisa itu. sebetulnya, Om. Makanya kan gue bilang, saya kaji-kaji, oh ini bisa sebetulnya, tapi regulasinya bagaimana ya kira-kira ini? Sebenarnya kalau itu bisa saja. Hmm. Pokir-pokir itu. Apa bedanya misalnya kalau anggota DPRD, pokirnya membangun parit, itu kan anggarannya dititip misalnya di Perkim. Iya. Diusulkan di Perkim, Di mau bukan Perkim, kan? dititip, nanti orang salah kaprah lagi di Iya, dititip. diusulkan ke Perkim. Iya. Anggarannya sekian nih, ya Iya. kan? Kebetulan saya dapat ini, pokok-pokok pikiran nih, anggaran saya sekian ini, saya masukkan ini. Iya. Kan bisa, apa salahnya? Apa salah Contoh betul? misalnya, di dinas pendidikan, mereka misalnya mau bangun sekolah, atau rehab sekolah, kan biasanya tuh, ada anggota DPRD, di sekitar dapilnya ingin memperbaiki sekolah itu, akhirnya, tolong nih, diperbaiki sekolah ini. Sebagai anggarannya contoh sekian. ya, Mia, ada di suatu daerah di Kabupaten Kutai Timur ini ya. Dia mengusulkan parit, Iya. namanya drainase. Tapi yang dia pekerjakan orang-orang lokal situ. Mulai dari kulinya, tukangnya kan. Ekonomi masuk, gaji masuk di situ. Betul. Iya kan? Bukan serta-merta bahwa buang-buang anggaran ada sekian-sekian, enggak usah lah itu kita anukan. Iya, Yang penting pemanfaatannya untuk masyarakat. Dan nyata, Dan nyata. kelihatan kan? Iya. Bayangkan kalau dia kerja dapat gaji umpamanya tukangnya 250 satu hari. Iya. Kulinya 100 Om. Maka enggak maju daerah itu. Iya. Uang beredar di situ. Benar. Iya kan? Iya. Dan itu sangat rasional. Makanya kan begini. Kadang juga Saya minum Om ya. minum. Itu bukan sponsor kami ya. Iya. Balik aja kalau begitu. Tidak apa-apa, kebetulan Om kan Iya. tidak tahu masih penasehat atau bukan kan. Iya. Biasanya kan kalau dibutuhkan aja. Sekarang saya mau tanya Om ini sebagai seorang. Sebentar dulu, ini yang Iya, bahayanya. iya. Ini bahayanya kalau dengan wartawan ini dia balegi kita.
Kita seharusnya, Dan naluri saya untuk bertanya juga. Om yang seharusnya bertanya, kok dibalikinya Iya, kita iya, iya. ada yang bertanya. Oke. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Iya. Ini kan kalau melihat kan dari aspirasi ke kalau melihat Om ini tentunya banyak kan teman-teman dewan juga kan. Iya. Apa yang menjadi prioritas kalau Om melihat itu? Prioritasnya dewan dalam mengusulkan pokok-pokok pikirannya ke pemerintah. Nah, selama ini kan yang banyak itu kan infrastruktur. Iya, betul. Infrastruktur, ya kan. Kemudian baik itu tadi buat jalan, parit, kemudian perbaikan sekolah, ya kan. Ada juga sih yang misalnya ke pertanian, ada juga yang begitu. Pupuk ya, dalam bentuk pupuk. Ada juga dalam bentuk itu dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang membuat orang bertanya itu begini. Wah, ini pokir-pokir anggota DPRD ini yang kerjakan siapa? Ya, itu yang jadi masalah, Om. Itu jadi pertanyaan orang. Sebenarnya tidak masalah sih. Iya. Iya kan? Apakah yang mengerjakannya itu anggota DPRD itu sendiri? Ya. Ataukah orang-orang di sekitar anggota DPRD itu sendiri? Ya, itu. Itu kan pertanyaan. Pertanyaan sebetulnya. Itu kan pertanyaan masyarakat kita. Bagi saya siapapun yang mengerjakannya, yang penting Ada pembangunan di situ. Pembangunan di situ. Daripada tidak ada Om sama sekali kan. Ah, yang bahaya itu kalau fiktif. Iya itu. Ya. Tapi saya yakin kalau dewan di sana itu tidak mau fiktif Om. Nah, Karena betul, sudah betul-betul dewan kita ini menyerap aspirasi. Karena kan saya beberapa kali itu ikut reses kan. Apa yang diusulkan masyarakat, tidak semua mungkin bisa masuk Om. Betul. Karena harus sejalan dengan program bupati juga. Iya. Jangan sampai kita usulkan seperti baju seragam itu kan tidak masuk dalam program bupati sebetulnya. Kalau masalah beasiswa itu masuk sebagian bagian. Iya. Terus UMKM masuk juga sebagian dari masuk dalam 50 program bupati kalau saya menilai kan. Dan itu harus masuk dalam program bupati Om. Jadi bupati ini bisa sejalan dengan DPR. Nah, Tapi ada juga yang DPR itu pingin gini bupatinya begini. iya. Iya kan? Tapi saya melihat Ini perlu dipertegas dulu nih. Iya. Bupatinya begini, anggota DPR-nya umpamanya gini ya, bupatinya 50 program ini ya. Iya. 50 program. Bupati sudah menetapkan ini dia Aha. di RPMJ Iya. melalui Musrembang kan. Tapi ada yang nyeleneh, Aha. ya kan? Umpamanya oh ini tidak sejalan ini. Seperti baju seragam. Oh, itu kan tidak sejalan sebetulnya. Baju seragam apa maksudnya? Seragam sekolah atau baju seragam hansip atau apa nih? Baju seragam pengajian Oh. apa segalanya kan. Oh, iya, bukan iya. saya tidak anu ya. Iya, Itu kan iya, bisa ditapai jalan lain kalau kita bisa berpikir secara jernih kan. Iya. Kalau kita mau tanpa itu pun dewan bisa bantu. Betul. Artinya kan harus sejalan betul-betul pokir ini jangan sampai melenceng dari 50 program Ya, bupati. jangan sampai melenceng dari visi dan misi bupati. Ya Dan itu yang wakil bupati terpenting terpenting, Om. betul. Karena kesuksesan ini kan perpaduan antara legislatif dengan eksekutif. Biasanya kamu ini kritis ini. Imran Amir, kok saya lihat malam ini kamu kok Enggak, karena gini Om, karena selama ini kan saya melihat kritikannya orang itu di luar nalar. tidak pakai akal sehat. Tidak pakai akal sehat, tidak pakai kajian. Kebanyakan dia asumsi pribadi. Oh, Harusnya kan kita memakai data. iya. Ya kan data, seperti data kemiskinan, menganggap ya versi kemiskinan itu banyak Om. Iya kan? Versi kemiskinan banyak. Dan indikatornya itu berbeda-beda. Ya. Masa kau pakai indikator Jakarta dengan sini? Benar. Banyaklah kemiskinan di sini kau pakai indikator Jakarta, ya kan? Iya. Coba kita pikirkan Om, saya coba tanya. Apakah bisa dikatakan miskin di saat miskin tapi motornya di rumah 3, 4, 5 orang di dalam, 5 orang punya motor. Apakah bisa dikatakan miskin? Nah, itu yang terjadi selama ini. Ya kan? Tapi yang saya khawatirnya begini, banyak yang mengaku miskin, Iya. diakibatkan ya sepatutnya Mau dapat bansos. bansos. Ya, itulah. Makanya kan saya salut dengan anggota-anggota dewan kita di atas kan. Ini tidak ada pesanan ya. Artinya mereka mulai betul-betul bekerja sesuai dengan tupoksinya. Anggaran-anggaran itu tetap mengacu pada 50 program bupati. Iya. Nah, kalau sudah anggota DPRD-nya berpikiran begitu, berpikiran waras, sejalan dengan visi misi pemerintahan, iya kan? Maju daerah ini, Bang. Apalagi yang harus dipertentangkan. Iya. Iya. Karena itu tujuannya. Dewan itu juga harus cerdas Iya, melihat iya. program-program bupati, jangan sampai
masyarakat pesan ini, pesan A, pesan B, pesan C ditampung semua. Begitu tidak terpenuhi, namamu yang rusak. Sampaikan aja bahwa kita harus program ini harus sejalan dengan 50 program bupati. Iya. Iya kan? Kan ada dewan itu untuk meraih simpatik masyarakat. Umpamanya Om, saya mau usulkan studio podcast. Kita masukkan pada tidak ada dalam program bupati. Iya. Iya kan? Benar. Makanya tidak pernah Om usulkan. program anggaplah program kipas angin. Iya. Ya kan dipesan untuk ini. Tidak ada dalam program bupati. Tidak masuk akal kan? Iya. Demi menyenangkan konstituennya, jelaskan aja bahwa ini loh program bupati, Iya. apa yang Anda mau usulkan, Betul. jangan lari ke sini. Iya. Jangan misalnya begini, kamu di pesisir, Iya. justru kamu meminta kepada anggota DPRD-mu minta belikan traktor. Ya itu, Kan tidak nyambung kan? Tidak nyambung. Iya kan? Harus nyambung lah. Harus nyambung. Nah, misalnya dia di pesisir, ya bisa lah. Misalnya mesin ketinting, ya atau buat kapal-kapal, Iya. penjalan kapal. Apalagi kan ini pemerintah daerah saya lihat gencar-gencarnya mencanangkan program pertanian, ketahanan pangan. Iya. Itu dewan harus bisa membaca itu. Seharusnya. Dewan bisa membaca, oh ini keinginannya bupati. Iya, Harus kita ikut, harus kita ambil apa manfaat dari situ. Sebenarnya kan begini, Imran. Persoalan ketahanan pangan itu kan sebenarnya program Pusat. Astacitanya Iya. Pak Prabowo, dan hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia harus mengikuti itu. Iya, harus. Iya kan? Nah kan banyak orang bertanya, kok Om, ini maaf ya, Om kok bertani ya? Iya kan? Jadi saya bilang sebenarnya saya itu di bidang pertanian itu sejak tahun 91. Dan saya sudah merasakan dampak positif. Cuma dari kita itu. waktu itu kan tidak ada media sosial. Nah itu dia. Nah kenapa baru sekarang? Saya bilang ya mungkin baru sekarang. Tuhan, Om, kata Tuhan ya, Ya, kamu kembali ke situ aja. ke situ aja. Nah, makanya kita bertani. Bukan berarti kita bertani karena ikut-ikutan. Ya, Apalagi saya melihat dukungan bupati kita, Pak Ardian Sulaiman dengan wakil bupati kita terhadap pertanian ini sangat besar, Om. Iya. Saya melihat mereka mensupport kegiatannya KMPI, ya kan, petani muda itu, dan beberapa percetakan sawah dia buat, itu suatu langkah maju, Om. Artinya saya melihat Kutai Timur ini mau jadi sebagai lumbung pangan. Yang perlu mungkin diperhatikan juga, dipikirkan juga, Imran. Kan begini, kalau kita menilik atau menoleh ke beberapa tahun yang lalu kan, Ya. kita selalu membangun di bidang pertanian, akan tetapi ya tiba-tiba mangkrak, Ya. tidak dimanfaatkan yang baik. Harusnya gitu kan. dewan di sini ya perannya dewan Iya, ya, iya. sebagai pengawas kan. Harus menunjukkan bahwa ini saya usulkan loh. Bukan memberikan usulan itu melalui kepikiran lantas dilepas. Iya, Tidak, iya, harus iya. diperhatikan. Agar biar berkelanjutan, jangan Iya. umpamanya dewan usulkan cipta sawah. Setelah cipta sawah, oh ya berarti saya usulkan. Oh jangan enggak begitu ceritanya, Bos. Iya. Harus ada perhatian juga ke dewan. Ya. Kalau perlu turun langsung minimal, tidak usah lah sebulan dalam satu kali itu minimal 6 bulan Iya. datangin. Sesuai dengan reses mereka kan. Iya. Iya. Artinya harus diperhatikan kembali, Om. Jangan sampai mengusulkan sesuatu diusulkan lantas tidak ada kontrolnya di sini, sebetulnya yang penting, Om. Nah, dari apa yang kita ceritakan ini dari tadi itu, bahwa sebenarnya sesungguhnya pokok-pokok pikiran anggota DPRD itu adalah kebutuhan rakyat. Kebutuhan, Bang. Om, coba bayangkan, Om ya. Dinas-dinas kita orangnya terbatas. Untuk mengambil program dari mana? Iya. Mas, apalagi luas wilayah kita beda kalau kota ya bisa menjangkau ini 18 kecamatan. Om. Betul. Dia bisa jangkau enggak? Kalau bukan bantuan maksudnya dari masukan dewan juga ini loh usulan masyarakat ya, Ya. kalau enggak jangkau. Benar. Mereka harus saya bilang dewan ini punya peran penting juga, Bang, dalam pembangunan. Iya. Jangan sampai anggaplah kita lihat di dinas PU berapa sih orangnya? Bisa enggak dia jangkau semua itu? Dinas pertanian, dinas pendidikan, walaupun ada guru di situ kan. Yang punya konstituen itu kan anggota DPRD. Anggota DPR.
Betul. Ya kan, anggota DPRD melalui konsekretariatnya bisa berkomunikasi. Pak, saya butuh masyarakat di sekitar sini butuh ini Pak, pengairan bisa nggak diusahakan. Nah, nanti di saat musrembang kita bisa perjuangkan itu. Iya, iya. Ini loh usulan masyarakat, apa manfaatnya kita bisa jelaskan. Jangan cuma mengusulkan. Kita tidak tahu usulan itu syarat kepentingan kan itu apa. Iya, 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 iya. Mulai. Iya kan? Ini kalau sudah bicara kepentingan ini sudah mulai nih keluar taringnya nih. Maksudnya kepentingannya siapa nih? Iya. Iya kan? Nah itu kan tadi antara kebutuhan dan keinginan. Iya. Nah biasanya keinginan itu kan syarat dengan kepentingan. Iya. Iya kan? Masyarakat mengusulkan kami dibuatkan misalnya jalan. Jalan. Iya kan? Atau dibuatkan gerobak untuk berusaha. Berusaha, tetapi anggota DPRD-nya membuatkannya jembatan. Ya, itu Iya jadi kan? salah. Lalu teriaklah, Tidak ada masyarakat. Kemarin saya usulkan ini kok jembatan sana dibangun. dibangun di sana kan? Iya. Nah, apalagi jembatan itu kan tidak ada sungainya. Terus terlalu begitu dilalui orang. Sementara Iya. ini bisa mengatasi banjir. Nah, itu umpamanya. dia. Dan itu harus dirubah. Pola pikirnya harus berubah anggota DPR kita kan. Apalagi kan mereka tuh rata-rata orang berpendidikan di dalam. Betul, betul. Terus mereka itu punya kajian sendiri Benar. melalui staf ahlinya. Coba kamu gaji nih apa enggak bisa masuk itu. Jangan sampai asal-asalan menerima tetek tapi tidak ada manfaatnya juga sama masyarakat. Yang penting membangun aja dibilang membangun. Ya kan? Dan itulah kekurangannya dewan Om. Sampai mereka kadang tidak terpilih kembali. Walaupun dia bilang harus pakai dewan tapi kalau kita bina bagus-bagus ya kan melalui pokok-pokok pikiran kita sudah petakan di sini maunya ini karena setiap daerah berbeda kebutuhannya loh Benar. ya kan tidak semua sama Itu yang saya katakan tadi, bahwa ketika Anda tinggal di pesisir, jangan kau minta traktor. Ya kan? iya Itu. makanya saya bilang saya kaji lama loh itu buat tulisan seandainya adik saya tidak meminta itu kan minta pandangan saya sebagai seorang jurnalis di saat reses apa saya bilang begini gini akhirnya saya menemukan sebuah hasil itu buat tulisan itu Luar biasa ini. tapi dipertentangkan juga katanya sudah makan DPRD jangan dulu bos Biasa ya begitu itu. Kita berbuat baik saja, Iya. Imran Amir, itu banyak orang yang mencela. Iya, apalagi kalau kita berbuat kejahatan. Jurnalisme itu kan apa ya? Itu dekat-dekat dengan politik apalagi nih sebenarnya. Om ya saya kan sudah naik utama harus bukan seperti wartawan biasa lagi Ya, harus setiap isu itu harus saya kaji betul. apa betul-betul dirasakan masyarakat atau bagaimana. Jangan sampai saya sebagai wartawan biasa cari berita tulis kirimkan ke redaksi. Saya tidak harus kaji. Mengkajinya itu makanya saya kaji banyak tulisan saya kaji itu termasuk isu-isu nasional saya juga kaji. Saya melihat pandangan orang si A begini pandangan B nanti saya kumpulkan. Iya. Bukan sekedar jurnalis yang cuma cari berita yang mau kritisi secara tajam tapi di saat ditanya apa manfaatnya. Ya. Nah, ternyata adalah ujung-ujungnya. Sebenarnya kita juga tidak bisa menafikan bahwa jurnalis atau wartawan itu memang harus kritis sebenarnya. Iya, harus kritis. Tapi kritis pada porsi yang benar. Iya. Jangan kritis. Asumsi. Nah, itu dia. Tapi kebanyakan asumsi kan, ini ada begini padahal itu cuma asumsinya beliau. Iya. Ya, bolehlah berasumsi tapi sesuai dengan data. Iya. Datamu bagaimana? Termasuk pokir ini kan saya pikir, ini bisa dalam hatiku walaupun tidak ada kajian dari ekonomi ya, tapi saya berpikir ketika dewan diusulkan UMKM umpamanya dia bisa terima itu ada giat ekonomi di bawah bisa menumbuhkan ekonomi Betul. ya kan terus termasuk parit yang orang cerita itu salah satu dewan orang-orang situ kerja Ya. jadi tukang jadi apa kan berarti aku bilang kembali lagi ke Iya, dapilnya ini Jadi gini, dari rakyat kembali ke rakyat. iya Yang salah itu kalau dari rakyat dimakan sendiri Ya, oleh itu anggota jadi DPRD-nya kan. tapi saya jauh lari tapi dewan kita banyak bagus-bagus Om. Lah iya, semua anggota DPRD kita bagus. Hanya kan diasumsikan di luar itu bahwa mereka tidak bekerja. Nggak bekerja Mereka hanya datang duduk diam. Tapi sesungguhnya nggak begitu juga sih.
Dan Nah, mereka kebanyakan konstituennya itu kan iya, membantu konstituennya apa yang betul. dikerjakan kan. Iya, nah, tugas mereka itu tidak gampang loh menjadi anggota DPRD itu. Dia pikir orang gampang om. Orang pikir punya duit bisa sudah di DPRD, tapi begitu kamu di DPRD, kamu cari apa? Iya. Pasti kamu cari kembali modal dulu. Itu tanggung jawabnya loh luar biasa dia menjadi wakil rakyat. Karena dia menjadi wakil ya. Iya. Dan saya melihat DPRD ini kan kepentingan dia, Om. Iya. Ya kan dia mau mengabdi, mungkin sudah capek jadi pengusaha. Saya harus mengabdi aja kepada masyarakat. Iya betul. Jadi judul daripada podcast ini sebenarnya itu arahnya ke positif. Positif, Om. Walaupun sebenarnya di luar sudah banyak yang ribut nih. Wah, ini Silakan, pasti. silakan. Pandangan kalian dengan pandangan saya berbeda, Iya. itu hal wajar. Iya, iya. Kita kan demokrasi. Betul, betul, betul. Tapi kamu jangan berasumsi, buktikan dong. Iya, iya. Dengan sebuah tulisan, dengan sebuah narasi yang betul-betul narasimu itu bisa melawan narasi saya. Betul, betul. Jangan sampai kamu asumsi ujung-ujungnya menyerang pribadi. Nah, itu yang Ya. banyak terjadi. Itu Oh. banyak terjadi bukan hanya di tempat diskusi-diskusi grup-grup WA itu. Iya. Ketika dia tidak bisa lagi berargumentasi dengan baik, dia Ya. serang Serang pribadi. pribadi. Wah, ini tidak benar ini. Yang kita kan mau serang sebetulnya pemikirannya, Om. Termasuk namanya kan pokok-pokok pikiran. Kita harus serang pokok-pokok pikirannya, apa yang dia lakukan kepada masyarakat. Apakah misalnya dia menggelontorkan anggaran di sebuah desa sesuai dengan kebutuhan rakyat? Iya. Ataukah sesuai dengan keinginan anggota DPRD? Atau sesuai dengan keinginan kontraktor? Ya itu. Iya kan? Itu perlu kajian tuh. Harus ada. Sehingga anggaplah ya saudara-saudara kita anggota DPRD itu betul-betul merasa marwahnya itu dihormati. Saya punya pemikiran kemarin, pandangan begini, Om. Coba ada aturan yang betul-betul mengikat ya, Om ya. Iya, Artinya khusus di daerah. iya. Umpamanya kan di dalam pokok-pokok pikiran itu ada keterbatasan. Ya kan, umpamanya satu dia boleh lah silakan mengusulkan sampai sekian M itu kan. Saya pinginnya pocket itu dibagi dalam beberapa tahap. Iya, iya. Maksudnya dibagi dalam beberapa, harus dipetakan umpamanya infrastruktur berapa persen. Oh, berapa? Betul, Ya. betul. Pendidikan berapa persen, pertanian berapa persen. Betul. Ya kan, jangan semuanya infrastruktur. Ya. Jadi tanda tanya bagi kita, kenapa arahnya ke infrastruktur semua? Tentunya orang berpikir, ya kita tidak bisa batasi pemikiran orang mau. Betul. Bilang, oh mungkin infrastruktur ada anunya di situ, ada apanya kan? Kita tidak mau. Atau jangan-jangan Imran Amir ini sudah menganalisa kenapa di Perkim itu sampai ribuan paket. Iya, itu Om. Sementara kebutuhan-kebutuhan lain ada. Iya. Artinya kan saya tanya, berapa paket? Ada ribuan. Dari mana? Dari Dewan ini, Dewan ini. Ya, kok semuanya ke situ? Iya. Tidak ada ke pendidikan. Kita kan lihat tuh di Perkin sekian ribu, 16.000, 15.000, Iya. di PU sekian ribu. Wih, banyak betul ya. Banyak betul kan? Tapi sumbernya dari mana? Ketika ditanya, Imran Amir bertanya, Ya, kita tidak bisa, kan mereka haknya tidak bisa mau disampaikan haknya mereka secara umum. Ini tidak bisa kita sampaikan punyanya siapa. Ya kan kita cukup tahu aja ada kerjaan begini kan. iya. Tapi harus dipetakan dong. Mudah-mudahan bupati bisa mengkaji melalui orang hukumnya. Bisa enggak kira-kira dipetakan? Sebenarnya bisa saja sih. Kenapa tidak ada? Yang penting kan transparan tuh. Misalnya OMP anggota DPRD dari fraksi A, ya kan usulannya untuk infrastruktur 30%. Dan ada itu Om di DPR RI pernah saya berdiskusi, enggak usah saya sebutkan namanya, nanti dibilang dia saya promosikan lagi, enggak usah lah. Nanti dia bilang orang, mungkin gara-gara ini kok mau ngangkat namanya, enggak. Saya enggak mau sebut namanya. Dia tuh saya tanya bagian stafnya, saya tanya bagaimana sih si anunya nih DPR RI kita dalam menyusun program-program. Oh, kita di sini punya prioritas Pak, infrastruktur, pendidikan. Kita bagi-bagi, umpamanya sekian infrastruktur, beasiswa puluhan ribu kita kasihkan. Nah, Imran Amir kan selalu bergaul dengan teman-teman wartawan media sosial yang ada di Baik Kutai Timur maupun di luar. ya kan.
Nah, kemudian kan banyak juga tuh pogir-pogir anggota DPRD terkait dengan pemberitaan itu. Iya kan? Sehingga ada sampai berapa ratus itu. Ya, kalau itu saya tidak tahu Om ya, karena selama ini kan kita bekerja sama itu bukan dari situ ya. Artinya bukan dari dewan juga. Mungkin kita mungkin dia suarakan ke pemerintah, tolong dong teman-teman media juga nih, pemberitanya bagaimana. Tapi kan begini Imran, saya lihat begini, ada satu orang tapi punya 4 media. Oh itu saya tidak tahu ya, karena saya tidak mau campur urusannya medianya orang. Iya, jangan ditutupi walaupun sama-sama Ini tidak kursi panas. sama-sama wartawan ditutupi nih. Harus dibuka juga dong. Tapi jangan Om, masalahnya kan terkait dengan media saya juga. Oh. Iya. Tapi artinya- kalau Warta Kutim itu saya tahu persis dari dulu sampai sekarang hanya Warta Kutim. Tidak ada warta berita. itu urusannya mereka bukan? Warta Sangguliran. Tidak ada kan? Itu urusannya mereka Om ya. Tapi ya kembali lagi, teman-teman juga harus dalam memberitakan selektif lah. Ya, ya. Ada juga teman-teman kadang nyerang-nyerang tapi ujung-ujungnya cari anggaran, ya kan? Ya, ya. Itu kita tidak mau. Artinya kan pemerintah bagus kalau memang kamu berbicara masalah media kan, dan memang peran pemerintah daerah memberikan pembinaan dan Iya. pada media, bukan cuma media itu memberitakan. Nah, pertanyaan saya kan belum terjawab yang bagus. Jangan dibawa leceh-leceh gitu loh. Sengaja memang ngomong kayak karena saya tahu. Ini kan kita bicara pokir. Nah, Iya. pokir kan juga banyak tuh yang mengakomodir teman-teman media. Sehingga pernah saya dengar itu ada banyak media yang ada, media online yang ada di Kutai Timur. Akan tetapi begitu banyak media online yang ada kok. Kalau saya sih tidak pernah ke situ, arahnya ke situ, Om. Jujur aja. Kalau saya lebih kepentingan media saya. Iya, iya. Ya kan, kalau mereka urusannya mau dipokirkan melalui itu saya tidak tahu ya. Itu urusannya mereka. Tapi kalau saya fokus ke media saya. Kalau saya fokus ke media mereka, habis kita di situ. Iya, iya, iya. Artinya iya. dia bilang, Habis waktu ya. Ya habis waktu. Betul. Mendingan kita pikirkan media kita sendiri. Iya, iya. Mau dapat apa hari ini terserah. Yang penting kan kita berbuat aja dulu. Ya, ini kan bicara pokir nih, Imran. Jadi satu sisi ya kita mengkritisi anggota DPRD atau mengkritisi dalam tanda petik positif ya. Karena kritikan itu kan tidak semuanya negatif. Ada juga namanya kritikan yang positif. Dan di DPRD provinsi juga ada begitu. Semua kan. Tapi kita kan saya tidak mau tahu yang begitu-begitu. Maksudnya teman dapat berapa, teman-teman begini pokoknya siapa, saya tidak mau tahu. Ini luar biasanya Imran Amir ini. Ini wartawan tulen ini. Dia menjaga korsnya sebagai Iya. wartawan, tidak mau Mencampuri lah. Sebenarnya tahu sebenarnya. Iya hanya tahu, cuma kan saya tidak mau campuri Om. tidak mau dicampuri aja. Makanya kan orang bilang Pak wartawan sudah awal sudah sebagai apa pelopor, tapi begitu-begitu aja. Yang lain ada temannya pakai mobil, Iya, ya iya, kan? iya. Beli rumah, tapi ya saya mempertahankan apa prinsip saya sebagai seorang Nah jurnalis. itu dia. Dari dulu kan saya perhatikan kok Imran Amir masih kontra. Iya. Iya kan. Yang lainnya sudah punya rumah. Tapi Pak. kalau saya mau banyak sebetulnya saya ditawarkan, tapi saya melihat lagi dengan kemampuan saya, dengan tim saya, sanggup tidak mereka kerja dengan sekian gini? ini benar-benar wartawan yang memiliki idealisme. Dia tidak mau menjual keterampilan dia di dalam bidang jurnalistik untuk melacurkan diri, untuk membuat hal-hal yang sebenarnya teman-teman tahu itu. Kalau kita membuat A, B, C, D sampai 4 media, tapi kita pemiliknya hanya satu, itu kan sama halnya melacurkan dunia jurnalistik yang ada sama kita tuh. Tapi kalau kebutuhan media sedikit aja sebetulnya. Nah itu dia. Tapi kalau 4 Nggak tahu itu kalau itu. bayangkan tuh Imran, kita hitunglah. Oke, kita kasih dia 150 kan? Kalau 4 berapa tuh? Wih, Ah. berarti 600. Tapi kalau teman-teman saya bergaul, rata-rata mereka punya 1 miliar. Tidak ada yang 4. Yang Oh. khususnya di PWI ya. Oh, teman-temannya Imran. Oh, makanya tadi dilindungi itu ya. Ya, tapi itu kebanyakan dari luar sebetulnya. Oh. Kita nggak tahu ada apa di situ kan. Ya, Nah, ini sebenarnya kritikan juga nih. iya. Ini kritikan nih. Kita Tapi bagus sekarang Om, sistemnya Kominfo itu bagus di bidang media. Betul-betul mereka menyaring media-media lokal, Nah, itu dia. Seharusnya media lokal yang diberdayakan. berdayakan. Kemudian dicek benar-benar apakah orang ini punya media lain. Ya itu. Nah, kalau Kominfo fair Hmm. memverifikasi ini,
maka tidak akan banyak tuh. Iya, betul. Yang kan kasihan juga kita tuh, Imran Amir. Banyak media, tapi berita yang kita baca kok hanya warta Kalau Kutin. dikutin saya rasa Bang, Hanya Om. pro apa itu? Pro Kutin. Iya. Media-media lain mana beritanya? Mm. Iya kan? Tapi kalau teman-teman di Sangatte ini, khususnya di Kutai Timur ini Om, saya rasa tidak ada begitu Om. Nggak ada ya? Insya Allah, kalau melihat kan teman-teman, apalagi kan saya sering berkomunikasi dengan PWI, AJKT, PWRI khususnya kan. Terus media teman-teman yang lain yang betul-betul menjalankan fungsi jurnalistiknya, mereka tetap mempertahankan itu. Kalau yang dalam organisasi ya, Iya. yang jelas dia sudah dalam berorganisasi pasti mereka terbangun karakternya, terbangun apanya. Iya, 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 iya. Apalagi di PWI sangat ketat kita. Iya, kan sebagai senior di media media mainstream itu kan Imran Amir harusnya menjadi panutan. Dan memang selama ini saya tidak pernah melihat tuh, Imran Amir punya ada 2 atau 3 media. Enggak pernah Om. Tidak pernah kan? Iya. Itu. Kecuali ya lain. Ya insya Allah kalau yang lain kan mungkin ada lah, cuma kan kita enggak mau sampai ke situ arahnya. Iya. Artinya biarkan aja mereka kan. Ya, ini artinya begini. Tadi kan dikatakan bahwa wartawan ada yang kritis. Iya. Tahu-taunya minta juga tuh. Iya kan? Ujung-ujungnya minta juga tuh. Iya. Sama halnya dia melempar batu. Iya. Iya kan? Dan itu salah sebetulnya Om. Saya mengatakan bahwa yang begitu kan kerja-kerjanya LSM. Atau jangan-jangan banyak wartawan kita dari LSM. Enggak juga. Artinya betul-betul karena kan di sini Om, teman-teman wartawan jurnalistik kita itu sudah 90% UKW. Oh. Itulah perannya pemerintah dan pemerintah juga dalam hal ini mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan jurnalistik, Iya, iya, termasuk dewan. Iya. Jangan salah Om, dewan itu mengusulkan bagaimana caranya wartawan ini semua yang ada di Kutai Timur harus bersertifikasi. Seperti yang dilakukan PWRI kemarin, walaupun saya PWI kan, saya ikut di situ UKW-nya, ya kan? Itu mereka itu diskusi-diskusi sama dewan, akhirnya jadilah kegiatan itu. Iya, iya. Ya kan, yang dapat manfaatnya saya yang ikut UKW, apalagi utama Om. Satu utama itu minimal 7 juta harus kita siapkan duit. Besar juga modalnya ya. Iya. Lebih besar modalnya Tapi podcast. ini PWRI ini Om bisa dikatakan menyiapkan secara gratis. Iya, iya, iya. Apalagi yang ikut itu hari 30 orang Om. Coba kita bayangkan, satu orang 5 juta Om. Untuk UKW itu. Iya, iya. Ya kan? Ini pemikir, tapi saya salut ketuanya, bukan saya apa aja. Ketuanya kan saya kenal juga. Iya. Dia memikirkan bagaimana nasib wartawan UKW-nya. Dan itu lahir dari diskusi dengan anggota DPR. Iya, bahwa iya. masyarakat ini bukan cuma wartawan ini butuh sertifikasi sebetulnya. Harus. Legalitasnya ada. Jangan sampai wartawan tidak tahu menulis. Iya. Iya kan? Dan di situ di UKW itu kita diujung tulisan apa segalanya kan. Jangan sampai wartawan tidak punya wawasan. Iya. Iya kan? Tapi saya salut lah teman-teman di Kutai Timur ini, khususnya yang bergelut di organisasi wartawan maupun organisasi pers kan. Ya. Ada pembinaan lah yang kita tanamkan dan itu saya belum pernah dapatkan di daerah lain. Karena saya kan beberapa kali dulu saya sering keluar sama saya tanya, yang saya tanyakan dulu organisasinya bagaimana di sini, Ya. kedekatan medianya bagaimana. Oke. Ini bukan melenceng sebenarnya. Ya. Ini ada hubungannya juga dengan pokir. Ya, pokir. Dan perlu itu karena kita kan masyarakat Kutai Timur juga. Ya. Harus didengarkan juga. Harus diketahui. Karena ini profesi kan. Ya, bahwa ada juga pokir-pokir anggota DPRD itu diperuntukkan untuk media. Ya, khususnya UKW ya, Om. Ya, yang memiliki UKW ya. Ya. Gitu. Nah, kenapa kita ungkapkan ini agar supaya masyarakat tahu, oh ternyata pokirnya anggota DPR itu ada juga peruntukannya untuk itu. Iya. Bukan hanya infrastruktur. Karena kita masyarakat, Om. Apalagi Iya. kan yang ikut UKW itu kalau ada kegiatan, walaupun ada satu orang dari luar kan, tapi 98% itu orang Kutai Timur yang ikut. Oh, luar biasa. Nah, Nah, ya itulah aku bilang pembinaannya pemerintah daerah ini Nah. terhadap wartawan, Om. tadi kan sudah ada tuh gagasan yang muncul dari Imran Amir. Apakah kira-kira pokir ini bisa semacam ada pembagian persentase terkait dengan Ya. apa yang harus dilakukan di Ya, apa yang harus masyarakat? dilakukan dan jangan sampai melenceng dari
50 program bupati. Nah, itu dia. Harus dia bisa petahkan Iya. berapa persen. Jadi Olehnya itu kenapa anggota DPRD itu tidak punya visi misi? iya enggak ada visi Iya misinya. kan, seharusnya anggota DPRD itu melekat pada visi misi pemerintahan yang menang pilkada, sehingga tidak ada lagi kontroversi. Saya sepakat tuh, misalnya ada program desa hebat, Hmm. ya Ya, kan? Ada program kota hebat, ya, ada program apa lagi tuh? Ada beberapa program itu. Seharusnya anggota DPRD itu mengacu pokok-pokok pikirannya pada program-program itu. program-program itu. Di Ya kan? desa kita mau bikin apa? Ya itu yang saya sepakat Om. Iya kan? Jangan sampai mereka melenceng. Itu dia. Ya kan melenceng. Itu. Artinya mereka itu harus sejalan dengan pemerintah. Tapi ini ada satu kisah Om yang saya betul-betul pernah diceritakan. Ya. Masyarakat bercerita sama saya, kayak apa sih Dewan ini? Kita sudah usulkan begini. Saya tanya aja, Dewan itu bukan bupati yang punya kebijakan. Dia cuma mengusulkan. Bisa jadi usulanmu itu sudah diusulkan, tapi tidak memenuhi syarat untuk dikerjakan. Iya, iya. Iya kan? Jangan juga kita terlalu berharap ke Dewan. Artinya kita usulkan yang realistis. Iya. Nah, makanya itu kan dari dulu, dari zaman awal kabupaten ini berdiri sampai sekarang itu seharusnya memang pokir itu berdasarkan Musrembang. Iya, Musrembang. Dan Apa yang dibahas di Musrembang itu adalah visi-visi bupati. Ya? iya. Dan harus dia sebelum turun ke lapangan harus paham apa yang sebetulnya jadi visi misi Iya, bupati kita. iya. Nah, ketika ini sudah masuk nih, masih ada program belum masuk, ya kan? Anggota DPR melalui usulan masyarakat kan bisa mengcover itu. Iya. Artinya gitulah Om. Kalau saya melihatnya penting memang ada regulasi yang mengatur masalah itu. Iya, iya. Sebenarnya walaupun tidak ada regulasi itu, ini kan hanya persoalan etika, moral, bagaimana kita bisa membangun daerah ini bersama. Iya, bersama. Iya kan? Nah, walaupun tanpa itu, anggota DPR itu harus menempatkan dirinya tuh. Oh, saya pokok-pokok pikiran saya ini untuk infrastruktur 30%, Iya. untuk pendidikan 30%, Iya. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM 30%. Dan Iya ada kan? tuh, ada Om ya di DPR ini tidak sudah sebutkan namanya. Dia mengalokasikan pokok-pokok pikirannya itu untuk beasiswa. Dan mereka terpilih terus sudah 3 periode kayaknya sudah terpilih gara-gara beasiswa itu yang Iya, didapatkan. Bagaimana tidak terpilih Imran Amir kalau yang di Mungkin Om sudah tahu orangnya siapa, tapi jangan kita sebutkan nama, nanti dibilang kita promosikan dia. Bagaimana tidak terpilih kalau yang diberi beasiswa itu adalah anak-anak SMA yang sudah bisa memilih. Tapi itulah politik. Itu namanya politik. Betul. Ya. Tapi dirasakan manfaatnya Iya. juga. Dan itu dia pernah cerita timnya itu kami tuh puluhan ribu loh beasiswa Pak. Dan itu kebutuhan, Kebutuhan. dasar. Apalagi kalau Anak-anak dikasih kita. mahasiswa Om ya. Ya. Dia perantau, dia dapat beasiswa, tiba-tiba masuk ting, ada rekening masuk. Iya kan? Dari mana nih? Dari dewan ini, dewan pamannya dewan A, dewan B. Oh, alhamdulillah. Ini menarik ini. Jadi apa yang kami bicarakan itu bukan untuk mendiskreditkan terkait dengan pokok-pokok pikiran itu. Karena bagi kami, bagi saya, bagi Om, apalagi bagi Imran Amir yang menulis terkait dengan pokok-pokok pikiran itu adalah sebuah kebutuhan. Iya. Sehingga karena ini kebutuhan harus dipertahankan. Kalau perlu ditambah, Iya. Kalau saya begitu, Om, Ya. lebih bagus ditambah. Iya kan? Kalau keadaan keuangan daerah Daerah memungkinkan. memungkinkan. Iya kan? Iya. Jangan juga misalnya ada dewan A dapat sekian, dewan B dapat Iya. sekian. Nah, itu kan tidak Harus ditambah memang. Om. Kalau saya sih melihat dengan nilai-nilai yang ada sekarang negara APBD kita kan tidak relevan lagi. Iya, harus. Karena mereka juga punya konstituen yang harus dia sampaikan bahwa ini loh yang kami diusulkan dari pemerintah. Betul. Coba pilihlah. Iya kan. Apa yang harus kita kerjakan untuk pamannya desa B, desa A. Iya kan? Jangan sampai melenceng. Ya, itu kan ada program apa Desa Hebat tuh. Desa Hebat itu apa isinya tuh? Dan saya lihat bupati bagus juga mulai membuka pikirannya juga kan, terkait masalah ini. Kalau saya melihat dari pola-pola dia narasi-narasi dia kan bagus juga kan dewan ini. Ini pandangan saya ya, bukan
Bukan pandangan disuruh bupati, enggak. Pandangan saya memang begitu. Ya, harusnya begitu. Apalagi yang berkuasa kan PKS, Iya. anggota DPRD-nya 8 ya kan? 8. Iya kan? 7, 7. Ah, 7 kah? Iya, 7. Iya, harusnya berpihak. Kalau tidak berpihak, oh, kasihan ini 7 orang nih. Dan Nanti mereka betul-betul saya melihat, saya tanyakan dewannya ini, kami gini Pak, usulannya ini. Oh, bagus itu. Ya kan. Ya mudah-mudahan disetujui semua lah. iya, kalau perlu ditambah menurut Iya, saya kalau saya tuh perlu ditambah. Om. perlu ditambah tuh Dengan supaya apa? eh, geliat pembangunan pembangunan dan ekonomi bisa di meningkat. sebuah dapil itu betul-betul terasa Iya. dirasakan oleh rakyat. Kan tadi disinggung masalah pertanian. Anggota DPRD juga banyak kok itu yang Iya, ke pertanian saya tahu. ke Bang. pertanian itu. Ada yang kasih Iya kan? pupuk, ada yang kasih bibit, Iya. ya kan. Bahkan ada yang kasih hand traktor. Cuma yang satu kurangnya dalam hal pelatihan. Nah, itu dia. Kebanyakan dalam bentuk fisik. Nah, itu dia. Harusnya memang ada pelatihan-pelatihan. Nah, kadang Om berpikir begini, ingin melatih nih dari desa ke desa ini, tapi kan Om terbatas nih. Iya, terbatasan anggaran, terbatasan anu juga tenaga Om ya. Iya, kalau tenaga sih tidak masalah. Ya kan hanya kadang niat baik ini selalu ditanggapi negatif. Tapi ada apa-apa lah ya. Namanya Tapi nama- itu aja, saya bilang kalau memang dalam pertaniannya pupuk apa segalanya kan Om. Ya. Tapi jangan lupa kita harus juga memberikan pelatihan-pelatihan. Iya, penting edukasi. Apalagi dengan teknologi sekarang ini kan. Iya. Pertanian dulu dengan pertanian sekarang berbeda loh Ya. bedanya. Nah, yang paling penting di pertanian itu, apalagi yang ada hubungannya dengan Al-Sintan, bagaimana melatih petani-petani di setiap kecamatan dan desa itu agar supaya ada tukang servis mesin pertanian Iya itu. itu. Iya kan? Kasihan kan kalau rusak tidak dipakai. Tinggal jadi besi tua. Akhirnya di besi tua. Nah, kemarin Om kan mau buat apa? Lahan saya itu mau dijonder itu. Kalau dijaga. Keliling sampai turun pandan saya. Rusak Om, rusak Om. Lah itu Pak bantuan pemerintah kok bisa rusak? Iya. Artinya kan masyarakat juga harusnya diberikan pemahaman. Nah, itu dia. Artinya begini-begini ya kalau sudah dikasih jaga dong. Ya, harusnya begitu. Iya kan? Tanggung Tapi jawab. Tanggung jawab. Jangan sampai diberikan pengennya tahun berikutnya dapat lagi. Nah, Nggak itu mungkin dia. lah. Itu yang bahaya tuh. Ya kan setiap tahun dapat. Iya. Artinya ya jagalah kan. Tapi makanya kembali ke pengawasan DPRD-nya juga di lapangan. Jangan sampai memberikan setelah memberikan cuek. Iya, Oh saya sudah memberikan kok. Masa kamu tidak bisa? Harus dikontrol, ditanyakan. Bagaimana sih traktornya? ABB aja kah? Iya, 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 Ya kan? Itulah yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. Iya. Jangan sampai bangun parit hancur-hancur kan harus kita laporkan di DPR. Jangan lihat. Oh tidak mengatasi banjir sudah, aman sudah kan. Harus saya cari lagi tempat lain. Itu yang harus jadi panunya Om. Masukan saya kepada dewan-dewan. Ya, anggota DPRD kita punya keterbatasan. Iya. Nah, makanya anggota DPRD itu butuh media. Mm. Media untuk menyampaikan informasi bahwa di sana ada begini, kejadiannya begini, objeknya ini, sumber informasinya ini. Supaya ini betul itu. Sehingga apa yang media sampaikan itu benar-benar akurat, bukan hoax. Kemarin kan ada beberapa tuh yang Om posting tuh. Wah, itu Om BP hoax. Hoax di mana saya lihat, saya datang kok. Iya. Ya kan? Harusnya dilihat dulu, dilihat, diteliti, Iya. diamatin, baru bilang hoax. Iya, sampai kepala dinasnya baperan tuh sama Om kan. Iya, yang anu itu yang 20 berapa juta itu. Nah, ya kan? Ya sudah lah. Tapi memang kok peluang petani kita ini jadi sukses kan. Saya ada beberapa saya nonton di YouTube itu. Dia kehidupannya di Eropa itu cuma bertani bisa sampai ratusan juta loh. Nah, itulah dunia pertanian. Kalau kita tekuni dengan betul-betul, insya Allah berhasil. Tapi kan bertani itu tidak sekedar hanya menanam. Iya, harus ada ilmunya juga. Ada harus ilmunya, bukan ilmu cocokologi. Hmm. Itu bahaya tuh. Nanti Dengarkan orang begini sukses mau juga kita. nanti di investasinya sudah besar ke situ, akhirnya rugi, mundur lagi kan. Iya. Tidak mau lagi bertani. Nggak mau lagi karena rugi. Nah, Tapi, disinilah dibutuhkan anggota DPRD betul-betul bisa membina iya. masyarakatnya di bidang pertanian. Makanya kan harus diberikan ilmu masyarakat. Nah, itu dia. Kita lihat daerah mana berhasil kita
undang orang itu, berikan macam seminar kepada petani kan. Dan pasti petani mau. Pasti petani mau. Dan petani itu paling enak diajak. Tapi jangan ngambil mentor-mentor atau kalau perlu orang yang langsung seperti Om kan, Aha. sebagai pelaku yang betul-betul sukses. Ya, kebanyakan kita kan ngambil dari luar, Imran. Iya. Sementara kondisi lahan di luar dengan kondisi lahan atau tanah di Kutai Timur itu berbeda. Sama ini Om, yang pernah saya kritisin itu ada satu kegiatan di Kutai Timur ini terkait dengan bidang usaha yang sukses. Begitu saya tanya, usaha apa yang Anda sudah lakukan? Ternyata dia cuma baca buku. Ya, ya, ya. Ya kan? Harusnya kita ngundang orang betul-betul sukses punya usaha di mana-mana. Ya, Ya kan? Dia cuma membagi ilmunya untuk mencari amal umpamanya. Ini tidak, saya tanya. Bidang usaha apa yang Anda lakukan di bidang UMKM yang Anda dikatakan menghasilkan hingga ratusan miliar? Anu Pak, gini saya cuma dari teori aja. Wah, kalau teori tidak usah. ya. Saya juga bisa, aku bilang. Ya, jadi memang sekarang itu yang dibutuhkan adalah praktek Prakteknya. kerja di lapangan. Tanpa praktek kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Dan banyak loh insinyur-insinyur kita yang khususnya di pertanian yang sebagai pelaku juga yang bisa menjelaskan kepada petani-petani lain kan. Kan kebanyakan orang-orang begitu bukan uang lagi dia cari, amal lagi. Benar. Saya memberikan manfaat untuk ini. Saya 3 bulan yang lalu saya ikuti pelatihan pertanian di Magelang. Gitu. Kalau saya lihat orang yang melakukan pelatihan itu rugi. Ya, secara kayak Secara Iya. material ya, pasti rugi. Bayangkan kita disuruh nginap, dikasih makan 3 kali sehari, kemudian benar-benar bagus lah. Iya kan? Karena kalau mereka dapat ilmu, itu ilmu jariah loh itu. Lah itu. Amal jariah yang bisa didapatkan. Lalu kita bayar berapa ya, Mbak? 3 Iya. juta aja. Boleh tuh kalau nginap gini-gini. 3 juta bayangkan. Murah betul itu. Lalu beliau bilang begini. Saya bersyukur, saya menggeluti di dunia pertanian itu sudah lama. Iya. Dan dia sudah kaya di situ. Dia sudah miliarder. Nah, agar supaya ilmu saya bisa didapatkan oleh orang-orang lain, makanya saya buat pelatihan. Dan dia enggak mencari uang dari pelatihan. Dulu dia tidak berbayar. Iya. Hanya dia bilang, waduh susah nih. Banyak orang yang mau ikut. Orang ikut tapi begitu selesai. Iya, enggak betul itu, Om. Saya sepakat itu. Tentang pelatihan harus berbayar. Harus berbayar. Karena apa? Orang ikut pelatihan kadang coba-coba. Nah, itu dia. Ya kan, tapi kalau dia berbayar pasti dilihat ada keseriusan. Betul. Iya kan? Nah, akhirnya kan ada 50 kabupaten kota tidak berbayar, dia sumbang pupuk dan sebagainya. Tidak satu pun yang jalan. Nah, ketika dia berbayar, Jalan kan? rata-rata berhasil. Iya, karena mereka orangnya pasti mau. Ya. Rugi dong kalau saya ikut tidak ada dapat Nah, ilmunya. itu dia. Itu dia. Ya, saya sepakat itu, Om. Kalau memang ada yang buat pelatihan, lantas ada berbayarnya, artinya mereka masyarakat betul-betul mau mengikuti program itu. Karena selama ini kan pelatihan gratis. Ya. Ya, saya juga kalau ada gitu mau juga ikut, cuma ilmunya aja ambil kan. Ya, dan tidak dipraktekkan. Dan diperhatikan, ngapain saya mau ikutin kalau anu? Makanya kenapa banyak petani-petani kita itu tidak berpusing dengan profesor pertanian. Iya. Kenapa banyak insinyur pertanian Iya. banyak petani kita tidak mau dengar apa yang dikatakan insinyur pertanian itu. Kenapa, Imran? Nggak tahu. Karena mereka tidak pernah nanam. Iya, betul itu. Betul itu. Iya, Harus kan? memang pelaku yang dihadirkan. Tidak pernah nanam. Dia ngomong teori. Teorinya juga dia ambil dari luar negeri. Teori dari buku kan. Kemudian teori itu tidak sesuai dengan Dengan keadaan di lapangan. harusnya gitu. Harusnya memang pelaku yang kita anu. Adapun profesor itu kita meneliti tanahnya aja, apanya aja. Kalau untuk meneliti bahwa sistem pertanian begini, sistem pertanian itu kan secara teori. Betul. Bagaimana kalau ada hujan lebat nanti? Iya. Apa anunya? Itu Masa mau dikasih payung? Iya. Artinya harus memang yang memberikan pelatihan itu orang-orang yang sudah melakukan. Dan rencana Om melakukan itu dengan kemampuan Om sendiri, mungkin Iya. 1 desa aja dulu, 2 desa, 3 desa. Itu yang Om mau lakukan dulu, Imran Amir. Iya, iya saya tahu. Sehingga
nanti bupati datang kiri kanan dan sebagainya, kulekatkanlah sebuah predikat kepada bupati bahwa Ardiansyah Sulaiman itu bapak pembangunan desa di Kabupaten Kutai Timur, tapi sudah diambil Kutim hebat, pemuda Kutim hebat. Bingung juga saya, masa dengan plok langsung bupati jadi apa? Bupati jadi apa itu? Bapak pembangunan desa. Tapi wajar itu kalau disematkan bupati kita sebagai bapak pembangunan desa. Tapi kan masyarakat mau melihat Iya. apa sih yang sudah dibangun bupati di desa-desa itu. Apalagi kan saya melihat Masa melalui plok? ya itu. Kan lucu tuh. Sama halnya memberikan pujuan kepada pimpinan daerah kita itu tidak benar tuh. Tapi kalau saya melihat memang bupati kita, kalau menurut saya, pantauan saya, pengamatan saya, bupati ini betul-betul pro ke sama desa. Mungkin atau kalau memang dia dari pelosok atau di gimana kan kita tidak tahu. Apalagi melihat perkembangan Kutai Timur ini kan kebanyakan masif di kota. Iya. Makanya sekarang malas saya berdiskusi dengan beberapa orang itu Imran, gagasan dan ide saya itu banyak dicuri di luar. Tapi ya enggak apa-apa lah. Ya aman aja. Kalau Aman. artinya itu ilmu yang ilmu jariah, amal jariah misalnya. Oke, kembali ke persoalan tadi ini. Kita sepakat ya bahwa pokok-pokok pikiran anggota DPRD berupa kegiatan-kegiatan baik di desa, di kecamatan, di kota itu adalah kebutuhan. Kebutuhan. Tapi kebutuhannya kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan dewan. Bukan kebutuhan itu juga kebutuhan dewan sebenarnya. Karena impact-nya itu kembali ke dia kan. Iya. Seperti Imran Amir ada anggota DPR pusat misalnya memberikan beasiswa, terpilih terus. Ya. Karena pembinaannya bagus. Pembeliannya bagus. Pembinaannya bagus. Iya kan? Apalagi kalau anggota DPR membangun parit yang kerjakan di situ, orang di situ, anggota DPRD datang turun melihat parit itu. Iya. Iya kan, jabat tangan, bikin pisang goreng. Indahnya. Dan itu saya inginkan, Mbak. Indahnya. Artinya begitu pekerjaan selesai, masyarakat mengundang, ya Iya, kan? iya, iya. Mengundang bahwa ini loh hasil anunya mereka. Jangan kan biasa banyak yang klaim-klaim itu. Iya, betul. Itu aspirasi saya loh. Iya, itu iya. aspirasi. Padahal aspirasinya orang. Oh, berarti itu asparagus. Iya. Dan harus masyarakat itu membuatkan. Kalau perlu enggak apa-apa, dewannya keluarkan sedikit beli-beli ubi, kabar apa, enggak cukup 1 juta itu. Sekalian kita sosialisasi di itu, biar masyarakat sekitar tahu. Ya. Ada hal yang saya mau ceritakan, tapi kalau saya ceritakan ini nanti orang kira besar-besarkan aja. Irwan Peco itu sebelum mau maju ke DPR RI ke rumah, Om saya mau maju, saya bilang anggota DPR apa? Pusat. Oh mantap aku bilang ya. Iya. Kan? Lalu saya angkat kaki satu, saya bilang begini, Wan, seandainya Om ini anggota DPRD, saya datangi itu konstituen saya perlihat, saya betul-betul teliti pekerjaan-pekerjaan Iya, itu dari yang aspirasi saya, dan itu beliau jalankan. Dan itu perlu memang Om, jangan sampai pokok-pokok pikirannya itu dibiarkan dia. Iya. Dan masyarakat bisa bertemu juga mereka. Sekali-sekali pantau lah. Betul. Masyarakat juga belum tentu yang mengusulkan aspirasi itu kan bisa bakuan dengan masyarakat sekitar kan, bisa menyampaikan secara langsung. Kalau Iya, dia turun ke situ, betul. ya kan kalau dia turun ke situ buat kamu bikin kapurung lah di situ. Nah, itu proses politik kerakyatan yang Iya. sebenarnya yang sudah dilupakan oleh anggota DPRD kita. Bikin kapurung lah situ. Bahwa di situ ada politik emosional. Kita membangun politik yang bisa membangun emosional kita dengan kedekatan kita. Dan dengan ada itu rakyat. yang lakukan saya ini satu orang anak muda Iya. yang betul-betul anak muda itu kayak kemarin dia minta saya, Om bisa nggak bikinkan di situ kapurung. Sebenarnya nanti aja dulu deh. Oh, itu dia contoh seniornya kan? Iya. Paham aku siapa. Nggak usah kita sebutkan namanya, terus sebutkan. Dia contoh seniornya itu. Dan itu bagus dilakukan. Iya. Dan saya senang gaya politiknya, walaupun dia anak muda yang potensial. Ya. Tapi betul-betul orangnya itu respect terhadap Ya. setiap aduan yang masuk ke dia. Kadang dia langsung laporkan ke ketua ini loh keinginan masyarakat. Kan kelihatan dari ekspresinya orang itu atau anggota DPRD kita itu. Kalau saya nggak salah inisialnya itu Om Pandi ya. Inisial pakai nama betulan. Saya Om. Jadi kan gini, kelihatan tuh. Ya. Kalau kita ke DPRD, ketemu dengan anggota DPR,
itu kan dari apa gerak tubuhnya sudah kita tahu tuh. Oh ini orang ikhlas, ini tidak Iya. ikhlas. Kalau saya Ini orangnya cuek, ini apa. Oh ini orangnya nanti ada maunya baru dia butuhkan kita. Kan kelihatan tuh. Tapi saya melihat sih, saya kan sering di atas juga. Setiap tamu ada dia diskusi, Ya, terus dia suruh catat sama anggotanya, betul. catat itu ya. Betul, betul. Nanti kita coba diskusikan sama anggota-anggota fraksi lain. Iya, dan anggota DPRD seperti ini ya harusnya dijaga. Iya. Iya kan. Kalau perlu anggota DPRD di sini bisa Bukan cuma didengarkan. Kalau dia memang siapkan memang anunya anggotanya di situ, catat ya. Betul. Apa yang jadi anunya. Iya, betul. Nanti kita kaji sama-sama. Oke, Iya. sebelum kita akhiri perbincangan kita malam ini terkait dengan pokir anggota DPRD di persimpangan jalan. Jadi persimpangan jalannya bagus, Iya, bagus. jalannya mulus. Bahkan saya dan wartawan senior kita di Kabupaten itu menginginkan agar supaya kalau perlu pokir ini ditambah, Iya. agar supaya Saya sepakat sama itu. ada geliat ekonomi di tengah masyarakat kita. Karena satu bangunan di sebuah RT atau sebuah desa itu akan meningkatkan ekonomi 1% di RT atau desa itu. Betul, betul. Nah sebelum kita akhir ini, saya ingin mendengarkan dari Imran Amir terkait dengan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan malam ini. Jadi intinya nih Om ya, pokir itu bukan sebuah keinginan DPR secara penuh ya. Itu pokir kebanyakan diserap dari aspirasi yang masuk di saat reses. Dan itu harus betul-betul dia perjuangkan. Karena selain memperjuangkan setelah terrealisasi, Dewan juga perlu mengontrol kembali. Kalau perlu menemui kembali masyarakat, jangan cuma begitu duduk dilupakan apa segalanya, harus datangin terus kontrol bagaimana, apalagi yang dibutuhkan dari hasil itu. Jangan sampai membiarkan. Dan yang terpenting Om, DPRD itu harus mengusulkan bentuk pelatihan ya kan, karena khususnya pelatihan pertanian ya kan. Bagus juga Om, kemarin itu ada yang namanya UKW juga diadukan juga kan, dipedulikan wartawan ini. Jadi itu aja Om saya pikir. Jadi silakan Anda mendebatkan pemikiran saya, tidak jadi masalah. Tapi inilah pemikiran saya, apa adanya, tidak ada disuruh siapa-siapa. Karena saya melihat penting saya angkat ini sebagai bahan untuk saya menyalurkan pemikiran saya. Tidak menyentuh pihak lain. Adapun tadi menyentuh dengan itu, menyebut nama seseorang itu kan bagian dari diskusi kita kan. Tapi mereka itu tidak ada bagian dalam pemikiran saya, baik dalam tulisan saya tidak menyebutkan orangnya. Jadi itu aja Om. Oke, baik. Seandainya saya anggota DPR, saya akan mendengarkan apa yang barusan dikatakan oleh redaktur Warta Kutim. Pimpret Om, pimpret. Pemret Ya, pimpret. pimpinan redaksi dari Warta Kutim ini. Bahwa seorang anggota DPR itu mestinya selalu turun ke bawah Ya. dan menyerap aspirasi masyarakat. Lalu kemudian kesimpulannya bahwa pokir itu bukan keinginan dari masyarakat, bukan juga keinginan dari anggota DPRD, tapi pokok-pokok pikiran anggota DPRD itu yang nanti terwujud dalam program-program di lapangan merupakan sebuah kebutuhan rakyat, kebutuhan anggota DPRD, dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.